둘, 셋. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Anggraini dengan NIM 24031310059. Saya berasal dari Prodi PG PAUD semester 1 Universitas Bani Saleh. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester 1 mata kuliah analisis kebutuhan anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Lili Triani, MPD. Oke, baik. Di sini ada sebuah kasus seorang anak berusia 4 tahun sering terlihat pendiam, jarang berinteraksi dengan temannya, dan sering sekali menangis ketika ditinggal orang tuanya di sekolah. Guru mencatat bahwa anak tersebut belum mampu berkomunikasi dengan baik dan kesulitan mengikuti instruksi dalam kegiatan belajar mengajar. Pertanyaan pertama untuk poin A, berdasarkan kasus tersebut, identifikasi kebutuhan perkembangan apa saja yang belum terpenuhi pada anak tersebut. Menurut saya, kebutuhan perkembangan yang belum tercapai pada anak tersebut ialah kebutuhan sosial emosional dan kebutuhan bahasanya. Karena dilihat dari anak yang terlihat pendiam, jarang berinteraksi dengan teman-temannya, dan sering menangis ketika ditinggal orang tuanya di sekolah, itu terlihat sekali ya teman-teman bahwa sosial emosionalnya belum tercapai dengan sempurna. Lalu yang bahasa itu dibuktikan dengan kasus anak tersebut belum mampu nih berkomunikasi dengan baik dan kesulitan mengikuti instruksi pada saat kegiatan belajar mengajar. Untuk pertanyaan yang poin B nomor 2, poin B nomor 1, maaf saya, analisis faktor-faktor apa yang mungkin menjadi penyebab kondisi anak tersebut. Mungkin saat di rumah ini anak tersebut ini, sebut saja si Vika ya misalnya, si Vika ini tuh kurang berinteraksi dengan orang tuanya, entah orang tuanya itu sibuk bekerja atau ya begitu, atau memang tidak bisa mengeluarkan waktu untuk Vika ini. Misalnya dia, si Vika ini mau ngajak main mamahnya gitu kan, mama ayo main sama Vika yuk gitu, tapi mamahnya ini sedang sibuk masak nih, mau megang pekerjaan rumah. Jadi mamahnya bilang, Vika nanti dulu ya gitu, coba Vika main sama papa dulu gitu. Akhirnya si Vika ini pergi nih ke papanya, ngajak main papanya, tapi papanya juga sama, papanya lagi buka laptop. Jadi kemungkinan besar tuh papa sibuk gitu ya. Jadi papanya bilang gini, Vika main sendiri dulu ya gitu, Vika main sendiri dulu ya, papa lagi sibuk nih ngerjain kerjaan papa gitu. Akhirnya si Vika ini main sendiri teman-teman. Nah dari situ tuh udah interaksi sosialnya tuh kurang, dari rumahnya gitu ya, udah kurang. Kalau misalkan dia jarang, mungkin juga kemungkinan besar dia itu jarang keluar rumah juga, maksudnya orang tuanya tuh jarang membawa anak tersebut tuh untuk berinteraksi dengan dunia luar gitu. Terus untuk, nah kan dari situ tuh udah nih si Vika ini akhirnya main sendiri kan teman-teman. Dia udah main sendiri, nah itu dari situ tuh dia udah kekurangan interaksi bahasanya dengan interaksi bahasa itu udah kurang gitu. Mungkin saat anak tersebut banyak bertanya, si Vika ini banyak bertanya, papa ini apa ya gitu, atau mama ini apa ya. Nah itu dibatasin oleh orang tuanya, kayak berisik banget sih kamu, bawel banget. Nah itu bisa jadi faktor komunikasinya yang kurang gitu kan. Nah dari yang dia main sendiri pun juga sama teman-teman, kan dia tuh main sendiri kan nama mainannya gitu ya, mainannya itu. Sementara itu kan kita butuh, anak kecil itu butuh komunikasi dua arah. Kalau nggak dua arah ya dia kemampuan bahasanya akan kurang, akan stuck di situ aja gitu. Jadi untuk ayah bunda, temani anaknya bermain agar kasus seperti ini tidak terjadi pada anak anda. Untuk pertanyaan poin C, sebagai calon pendidik PAUD, rancang program sederhana yang dapat Anda terapkan untuk membantu anak tersebut dalam aspek sosial, emosional, dan bahasanya. Kebetulan saya
sudah merancang sebuah RPPH atau rencana program pembelajaran harian yang berfokus pada sosial emosional dan bahasa anak. Saya capture di sini. Lalu pertanyaan nomor 2, ada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan anak usia dini dalam aspek perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan moral. Berikan penjelasan dan contohnya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan berikut. Oke, kita langsung masuk ke faktor fisik. Faktor fisik itu ada makanan bergizi, tempat tinggal, pakaian yang layak, lalu kebersihan. Oke, di sini ada sebuah kasus untuk contoh perkembangan fisik. Ami, seorang anak berusia 4 tahun, tampak lebih kecil dibanding teman-temannya. Setelah diperiksa, ternyata Ami sering makan makanan yang instan dan kurang asupan buah dan sayur. Akibatnya pertumbuhan fisiknya ini jadi terlambat, teman-teman. Kan faktor tadi itu kan ada makanan bergizi. Nah, anak itu butuh nih makanan bergizi, karena kan anak itu tuh banyak bergerak ya teman-teman. Kalau nggak dibarengin sama asupan yang bergizi, anak itu ya jadinya lemas, gak ada tenaganya sama sekali, atau ya itu faktornya jadinya fisiknya terhambat, perkembangan fisiknya terhambat. Bisa juga di sini ini kasus si Ami ini mungkin aja dia tuh terkena stunting atau kurang gizi gitu ya, seperti itu. Oke, baik. Untuk yang kognitif, di sini ada faktor stimulasi untuk berpikir, problem solving, dan belajar. Di sini ada sebuah kasus, alias seorang anak berusia 5 tahun tampak kesulitan dalam mengenali angka dan huruf. Lalu solusinya gimana sih, teman-teman? Nah, solusinya itu kita bisa menstimulasi kognitifnya dengan cara bermain puzzle gitu. Bermain puzzle, terus mengenalkan huruf. Sering-sering tuh teman-teman dikenalin huruf, bisa lewat bernyanyi. Habis itu kita menunjukkan flashcard. Nah, itu bisa dari situ stimulasinya. Oke, baik. Di sini selanjutnya ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ini faktornya ada interaksi verbal, permainan, dan lagu. Seperti kasus di yang nomor 1 tuh teman-teman, kasus si anak itu yang kesulitan memahami bahasa perintah dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, itu karena ia tuh kurang interaksi verbal, teman-teman, ya kan, kayak kurang interaksi verbalnya di rumah, mungkin dia sering ditinggal oleh orang tuanya. Nah, itu juga ngaruh tuh. Terus juga pemahaman dalam permainan lagunya juga kurang distimulasi gitu. Oke, selanjutnya ada perkembangan sosial emosional. Sosial emosional itu ada interaksi dengan orang lain, mau baik guru ataupun teman sebaya, kasih sayang, pertemanan, dan rasa aman. Di sini saya punya sebuah kasus seorang anak bernama Tina. Seorang anak bernama Tina ini dia sedang mengikuti perlombaan di sekolah. Nah, orang tuanya ini sangat suportif, teman-teman. Orang tuanya selalu memberikan dukungan kepada Tina gitu kan. Singkat cerita, Tina udah mengikuti lombanya nih, teman-teman. Tina mengikuti lomba mewarnai, namun Tina ini menjadi juara kedua. Tina merasa sedih dong, merasa sedih gitu kan ya. Tapi orang tuanya Tina ini mendukung dengan gak apa-apa loh nak, kamu udah hebat jadi juara 2. Nah, di situ anak kan menjadi merasa aman dan tangki cintanya pun juga terpenuhi gitu. Nah, jadi Tinanya ini nggak ngerasa sedih-sedih banget karena mendapat dukungan dari orang tuanya, interaksi kasih sayang dari orang tuanya. Lalu faktor perkembangan selanjutnya ialah perkembangan moral. Perkembangan moral ini faktornya ada bimbingan dalam nilai-nilai kehidupan atau bermasyarakat, keyakinan, dan etika. Nah, jadi kalau misalkan itu kita harus kokohkan dulu moral agamanya nih, teman-teman, di rumah. Jadi kalau misalkan agamanya udah kokoh, mau terkena badai apapun, anak itu akan tetap kokoh pada pendiriannya karena dia tuh udah mengenal moral dan agama gitu. Jadi nggak gampang goyah ikut pergaulan kesana kesini gitu. Jadi dia insya Allah pergaulannya
itu bagus-bagus saja, baik-baik saja. Lanjut ke soal nomor 3. Sebagai calon guru PAUD, bagaimana Anda akan berkolaborasi dengan orang tua untuk menganalisis dan memenuhi kebutuhan anak? Untuk melaksanakan kolaborasi tersebut, hal yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan observasi melalui instrumen penilaian perkembangan misalnya. Dari instrumen penilaian tersebut, guru dapat mengetahui ketercapaian perkembangan peserta didik. Lalu bagaimana cara mengukur intensitas perilaku siswa? Guru dapat menggunakan skala Likert untuk mengevaluasi seberapa sering atau kuat perilaku itu muncul pada peserta didik. Di sini ada 5 nilai-nilai pada skala Likert, diantaranya yang pertama tidak pernah, yang kedua itu jarang, yang ketiga kadang-kadang, yang keempat sering, dan yang kelima selalu. Jika ada di taraf tidak pernah, jarang, atau kadang-kadang, itu biasanya hasil observasinya itu membentuk intervensi. Nah, dari situ guru bisa nih melaporkan hasil dari instrumen tersebut kepada orang tua muridnya. Nah, namun kalau misalkan yang udah bukan di luar kendali kita bisa meminta bantuan dari pihak yang berwenang. Oke, baik, pertanyaan nomor 4 dan pertanyaan yang terakhir, sebutkan 4 jenis instrumen analisis kebutuhan anak usia dini dan jelaskan. Oke, di sini ada 4 jenis instrumen ya teman-teman. Yang pertama adalah instrumen tes. Instrumen tes ini menilai kemampuan atau pengetahuan siswa melalui tes. Bisa dari tes membaca, tes matematika, UTS, atau UAS seperti yang sedang saya laksanakan hari ini ya. Lalu yang kedua itu ada instrumen non-tes. Menilai aspek yang lebih subjektif, misalnya kuesioner, observasi, dan wawancara. Lalu yang ketiga ada instrumen kualitatif, ya, mengumpulkan data deskriptif seperti wawancara mendalam atau catatan observasi. Yang keempat ada instrumen kuantitatif, mengumpulkan data numerik seperti dalam kuesioner dengan skala Likert. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan itu murni dari kesalahan saya, bila ada kelebihan itu juga dibantu oleh Allah. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.